Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat siang. Ini ceritanya persiapan lomba ya. Kemarin kan dari rawatan kan udah tak share-share di video sebelumnya. Nah untuk settingan lomba teman-teman. Settingan lomba sedikit tak kasih tahu ya di sini ya. Jadi untuk settingan lomba itu hampir dibilang hampir sama teman-teman, cuman yaitu pemberian jangkriknya aja yang ada yang sebelum. Kalau main dekat mungkin tempat-tempat yang ditempuh mungkin ya 15 menit ataupun 20 menit ya, ataupun 30 menit itu bisa diberikan di di lapangan ya, diberikan di lapangan dengan catatan satu teman-teman, tempat kalian itu harus cuacanya panas, karena kalau cuacanya hujan wis bisa dipastikan lamban onnya itu lama seperti itu. Nah untuk saya sendiri ini kan sekitar ya mungkin 15 menit lah, cuman saya lebih senang kalau di 15 menit itu tak berikan jangkrik dari rumah. Karena apa, di lapangan itu cuma tinggal dibuka, diangin-angin sebentar kan, begitu datang kan pasti kan burung panas di jalan kan, kejemur digendong. Jadi diangin-anginkan sebentar, nanti dia udah mulai bunyi baru kita stut jangkrik kalau memang burung itu belum mau on. Tapi kalau memang begitu datang itu ada yang langsung on, ya udah jangan dikasih stut jangkrik dulu. Karena kalau kita langsung stut jangkrik itu biasanya kita mencari timingnya ataupun mencari setelan dia bongkar materi itu agak sulit. Karena udah on, kita diamkan dulu beberapa menit ya, mungkinlah 5 menitan dari dia jambul itu. Nanti dia mulai panas, baru dia kalau memang nggak mau bongkar materi kasih jangkrik 2 seperti itu. Nanti biarkan dulu seperti itu, namanya nyari settingan seperti itu teman-teman. Terkecuali kalau teman-teman udah biasa bawa burung tersebut udah biasa, pasti teman-teman tahu lah, teman-teman paham lama-lama seperti itu. Nah ini aku lagi mempersiapkan buntal ya, buntal itu dia teman-teman. Nah tuh dia di sana sedang habis mandi teman-teman. Habis mandi itu wajib jemur, wajib kering teman-teman. Kalau nggak kering nanti onnya lama dia di lapang. Itu ya burungnya. Nih kalau nggak kering dia nanti onnya lama teman-teman di lapangan. Dan seperti biasa aku juga pakai jamu ya, nih jamu. Nah ini tak biarkan dulu teman-teman, ini mungkin ya adalah 30 menitan lah diangin-angin seperti ini. Nih jamu seperti ini. Nah ini dia teman-teman, tuh jadi tak berikan di makanan jangkrik ini. Cuman makanan jangkrik ini tak pindah biasanya di cepuk lain, jadi tak pindah supaya apa, lebih bersih lah seperti itu. Nah ini bahan yang pernah tak post, ya. Ternyata burung ini volumenya lumayan teman-teman ya, dan karena masih bahan tapi udah mau jamrok teman-teman. Dia tuh kotorannya dilihat ya, tuh kelihatan nggak teman-teman, bagus ya, kecil-kecil terus padat seperti itu. Terus ini juga tuh kotorannya tuh bagus kan, nih kecil-kecil padat. Tuh punyamu seperti ini enggak teman-teman? Kalau punyamu ambiar kotorannya, jemuranmu kurang teman-teman, hariannya jemurnya kurang.
Nih, dia ngembung. Jadi kelihatan ya, kalau kotoran seperti ini udah bisa dilombakan, tapi belum maksimal. Kenapa? Kalau kotoran masih seperti ini, tuh ada indikasi seperti itu, biasanya dia galak. Nah, tuh galak kan? Tapi kalau kotorannya nitik, nitik itu nggak galak nih. Tuh kebanyakan kan nitik, dia nggak galak teman-teman. Nih, tuh nggak galak kan? Tuh seperti itu. Ini bahan teman-teman, bahan umatmu. Kalau memang ada yang nyari bahan nih, dia dominan itu apa ya, besetan sih, besetan lah kalau aku bilang. Kenapa tak taruh sini? Karena di sini nggak muat teman-teman, nggak bisa masuk ke sana. Seperti itu. Aku juga lagi nyari kandang yang ebot lama, yang jelek. Jadi buat kandang harian. Nah, oke, kembali lagi. Ini sebelum berangkat ini diberikan jangkrik dari rumah teman-teman 3 kerodong. Ini khusus ini. Itu juga sama, itu 3 dari rumah. Kerodong, bawa ke lapang. Yang beda itu dia sendiri nih. Kalau ini, dia ini dominan kalau untuk di tempat panas ini josis teman-teman, buntal ini. Tapi kalau musim hujan, waduh pusing. Dulu kan sempat macet lama ya burung ini, karena ya itu musim hujan. Musim hujan macet lama, seperti itu. Karena apa? Dia ini kalau nggak kena jemur, karena ini bodi besar teman-teman. Makanya itu kalau bodi besar itu rata-rata kalau cuaca hujan mendung itu kurang enak ya. Jadi kalau memang cuaca sering mendung tuh bodi besar agak ribet teman-teman. Karena apa? Nggak bisa jemur seperti itu. Nah kalau bodi besar tuh repotnya seperti itu doang teman-teman. Kalau musim hujan nggak ada panas itu nggak bisa berjemur kesehariannya ya. Karena kalau bodi besar nggak dijemur itu kurang apa ya, ngangkat lah. Kalau menurutku harian itu wajib jemur. Ya tetap jalan-jalan, nggak dijemur jalan. Cuman kalau aku bilang tuh nggak bisa bersesi-sesi itu sulit teman-teman. Ya mungkin sebagian ada, tapi kalau untuk saya pribadi kalau bodi besar tak jemur. Jemur agar apa, kotorannya bagus ya, karena kan nggak lembek. Kalau nggak jemur ya lembek bodi besar. Seperti itu. Kalau ini jemurnya tipis teman-teman. Tuh. Jemur tipis. Nah untuk buntal sendiri dia itu kalau mandi pagi itu jemur, tapi kalau nggak mandi pagi yang ngeluarinnya siang. Seperti mungkin di bawah jam-jam 9-an lah ya, atau jam 10 lah kalau dia dirasa di garasi ini, garasinya dia parkir ini di sini ya. Ini ketika pagi hari udah mandi ya tak jemur, keluarin jemur, tapi kalau nggak mandi nggak tak keluarin. Karena apa? Nanti kalau tak jemur dari pagi, dia tuh di lapangan itu jedanya kurang rapet teman-teman. Seperti itu. Jedanya kurang rapet, terkecuali, tapi beda terkecuali nih ya. Terkecuali kalau burung itu memang belum dilombakan. Boleh dijemurin tiap hari, boleh. Karena apa? Agar staminanya itu terjaga ataupun kuat bersesi-sesi lah. Itu buntal itu kuat 5 sesi teman-teman. Kuat 5 sesi. Kalau yang ini paling 3 nih. Ini yang di belakang saya ini. Nah, ini itu ya. Itu paling 3. 3 itu kesananya udah ngempos. Nah, bodinya kecil. Ya, standar lah main berlat press. Kalau volume kurang, ya jujur aja kurang untuk lat press ya, untuk main di tengah itu kurang. Kalau ditaruhnya di pinggiran ya lumayan. Kalau ini masuk, dia walaupun bodinya kecil, bodinya kalau aku bilang sih agak kecil ya, bulat, cuman volumenya lumayan teman-teman, masih bahan ya. Tapi kalau buntal itu memang volumenya lumayan. Nah sedikit tak sepilkan ya kinerjanya, dia itu enaknya itu bisa main jangtrok, bisa main hiper seperti itu. Cuman minusnya dia itu nggak bisa materi
apa ya, bawaan hutan yang kiki itu nggak bisa dia buntal itu. Kalau ketemu yang jenggotan, ada mungkin satu gantangan tuh ada isian jenggot ataupun kaos tembak ataupun yang sedang viral tuh burung apalah itu ya, lupa aku. Itu enak dia bisa ngimbangin. Tapi kalau isiannya isian alam itu dia bingung nyari burung seperti itu. Nah, kemarin sempat tak tes sekali, tetap mau kerja karena sebelumnya kan dia kalau nggak kena jemur teman-teman, habis mandi nggak kena jemur, body pick itu susah jalan teman, susah jalannya. Itu settingan sama. Kalau buntal ini di 5, jangkrik 5 sebelum berangkat kalau daerahnya dekat ya, tapi kalau daerah jauh bisa diberikan di lapangan seperti itu. Jelas ya teman-teman, cara settingnya itu seperti itu. Mengandung isiannya untuk body besar ini kita itu wajib intinya itu kalau ke lapangan itu jangan di tempat ramai lah. Kalau ramai hijau, ramai orang lalu-lalang, untuk buntal sendiri ini sulit on burungnya. Kenapa? Kalau dia terganggu oleh suasana orang lewat-lewat itu dia tuh sulit on. Tapi kalau yang body kecil itu gampang on, gampang hiper. Seperti itu. Nah, kalau body besar sendiri kondisinya untuk saya pribadi itu biasanya jauh dari burung-burung lain. Jadi buka dulu biar on ya, paling kalau baru datang ya sekitar 15 menitan lah itu biasanya langsung on seperti itu. Nanti kalau udah on ya udah terus sampai selesai, sampai pulang. Yang penting jangan berikan dia mandi, kalau mandi ya hilang onnya seperti itu teman-teman. Jelas ya. Mungkin dari teman-teman ada yang penasaran kinerjanya buntal. Nah, ini tak sepilkan ya di lapangan seperti apa. Seperti ini teman-teman. Mana Om? Nomor berapa Om? Atas loh, ha? Nomor berapa? Nomor 15. Oh, sebelah sana ya. 15. Ya. Yo. 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 Ya. Enggak kelihatan ya kali ya. 17. Lagunya Enggak kelihatan kali ya. Oh, masih. Le, lagi le. Ada biru deh. Oh. Enggak kelihatan. Hah? Hah? Oh, panjang guys. Gak ada yang rekam.
Kocok le. Oh, lagunya. Oh, genjot terus ya le. Tempur-tempur ya. Ya, masih ke yang kedua. Yang kedua beli tiket. Oh, bisa panjang. Gerjel-gerjel lagi deh. Kan kirain gantian gantian. Di atasnya. Di atasnya ya kedengaran lagi. Sembur. Oh, sambung. Ya kan? Lagi le. Yuk. Aduh. 16 nggak jalan ya? Ya kan? Le. Jalan tiba-tiba. Lah, itu tadi kinerjanya seperti itu teman-teman ya. Jadi itu main jauh ya, agak jauh, mungkin dari tempat saya tinggal ini sekitar ya kurang lebih 30 menit ya sampai sana. Itu datang lebih awal, cari tempat yang enak, yang jelas. Seperti itu ya, cuman ya di sana main 3 season. Yang pertama itu ya kalian lihat sendiri kinerjanya, yang kedua ya hampir sama, cuma saya nggak bisa videoin semua, jadi tak sampelkan satu video aja teman-teman. Seperti itu kinerjanya ya di lapangan. Kalau ada yang nanya masuk nggak Om, masuk nominasi teman-teman. Nominasi seperti itu, berarti musuhnya kan luar biasa ya. Kita ini sebenarnya intinya itu kalau main burung ya kita itu harus berjiwa besar, dalam artian kalau memang burung kita mumpuni ya kita gas, tapi kalau burung kita kalah ya wis lah, legowo saja. Tapi kan biar teman-teman itu bisa yang menilai itu kalian lah, penonton di lapangan, seperti itu. Kalau untuk saya pribadi tuh yang penting gas gantang aja teman-teman. Masalah kinerjanya ya kita kan berusaha memberikan suguhan yang terbaik ya, seperti itu. Jadi nggak berambisi wah burungku harus juara, harus teriak-teriak yang kencang. Kalau saya pribadi ya mungkin teman-teman yang pernah gantang ketemu saya, kapan saya teriak-teriak lah. Kalau ada yang lihat tolong video, tak kasih 50.000 teman-teman kalau saya teriak-teriak gantangan seperti itu. Karena saya sendiri hobi teman-teman,
Jadi untuk apalah teriak-teriak kalau memang mungkin di gantangan itu penilaiannya bagus, ya kita ya serahkan ke juri. Kalau memang penilaiannya kurang bagus, ya kita serahkan ke penonton, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari saya ya. Semoga bermanfaat, semoga ada pandangan ya. Ya pandangan untuk kedepannya lah, rawatan itu seperti apa. Kalau saya sendiri memang pakai jamu. Untuk teman-teman yang mungkin mau pesan, silahkan WhatsApp ke WA saya, itu bisa ya. Kalau memang mau coba nggak pakai jamu juga nggak masalah, jadi nggak ada unsur harus itu enggak, karena jamu ini bersifat apa ya, menambah nafsu makan, intinya sih menyehatkan lah. Kalau untuk burung menjadi juara itu ya kembali lagi ke kondisi burung dan pinter-pinter perawatnya, seperti itu ya. Jelas teman-teman. Tapi alhamdulillah untuk burung-burung bahan itu cepat banget gacor, dan ini juga masih bahan, dia udah mau jangkrok. Untuk burung gembung juga enak ya, untuk murai juga bisa ya. Intinya untuk segala jenis burung, karena memang jamu ini menyehatkan teman-teman, seperti itu. Oke, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.